Halo mahasiswa, Staner, apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu ya kalian di rumah. Baik, berjumpa dengan saya Dani Sugiri. Saya akan menemani kalian belajar akuntansi pemerintah daerah selama 1 semester. Nah, hari ini adalah pertemuan pertama. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai lingkungan akuntansi pemerintah daerah. Dalam pertemuan pertama, kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, kita akan mempelajari pemahaman bahwa pelaporan keuangan Pemda merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, kita akan mempelajari kaitan LKPD dengan SAP, ya, kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi Pemda. Yang ketiga, kita akan mempelajari gambaran umum struktur kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, dan yang keempat adalah klasifikasi APBD. Kita akan pelajari satu persatu. Selanjutnya kita akan mulai dengan pembelajaran untuk memahami bahwa pelaporan keuangan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Kita lihat di pasal 1 PP 12 tahun 2019. Di sana disebutkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Jadi di sini kita dapat memahami bahwa pelaporan ini adalah bagian kecil atau bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Kalau kita ingat di Undang-Undang 17 tahun 2003, di sana disebutkan memahami keuangan negara atau daerah itu bisa dari 4 sisi. Dari sisi subjek, objek, proses, dan tujuan. Nah, pelaporan keuangan sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah ini adalah melihatnya dari sisi proses. Bagian ini menyajikan secara lebih detail mengenai hubungan aktivitas di dalam mengelola keuangan negara pada suatu Pemda. Di sini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan. Saya sarankan kalian membuka kembali materi pengelolaan keuangan daerah yang kalian pelajari di semester 5, ya. Nah, kalau kita bertanya, Pak, pelaporan di sebelah mana? Pelaporan itu di sini memang tidak dituliskan, tetapi dia lebih banyak dibicarakan di kolom pertanggungjawaban ini. Walaupun ya, aktivitas pelaporan itu sudah dimulai dari sejak pelaksanaan anggaran atau pelaksanaan keuangan Pemda. Di sini kan ada eksekusi, pendapatan dan belanja dan pembiayaan, nanti dibuat pelaporannya ya, baik semesteran gitu ya, semester 1, semester 2 dan tahunan. Kemudian di penatausahaan ini juga ada kaitannya dengan pelaporan. Karena apa? Di sini ada aktivitas menerbitkan SPM, diterima SP2D gitu ya. Ini nanti terkait dengan titik-titik pengakuan di dalam pelaporan keuangannya. Maka di kelompok paling bawah ini ya, di sini disebutkan bahwa aktivitas atau kegiatan di dalam penatausahaan yang pada akhirnya menimbulkan bukti-bukti pengeluaran itu nanti dikelola dalam satu akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah menghasilkan laporan keuangan Pemda. Laporan keuangan Pemda ini harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP. SAP-nya tentu merujuk pada SAP terakhir, PP 71 tahun 2010. Nah, laporan keuangan Pemda yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah itu terdiri dari LRA, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan caleg atau catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini nanti diperiksa oleh BPK, walaupun bisa jadi BPK memeriksa secara interim.
Hasil pemeriksaan itu bisa jadi nanti ada yang perlu dilakukan penyesuaian dan sebagainya. Nanti dikembalikan ke Pemda. Pemda melakukan pembetulan ya, pembetulan. Terus Pemda membuat Raperda PJ tentang pelaksanaan APBD. Raperda ini nanti dibawa ke DPRD untuk dimintakan persetujuan bersama. Siapa yang menyetujui? Kepala daerah dengan DPRD. Hasil persetujuan itu nanti disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri untuk Untuk dilakukan evaluasi. Nanti kalau sudah dievaluasi, dilakukan pembetulan, kalau ada yang perlu dibetulin, diterbitkanlah Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kira-kira seperti itu. Nanti Anda bisa perdalam kembali sambil melihat materi pengelolaan keuangan daerah yang sudah kita pelajari di semester 5 gitu ya. Video pembelajarannya kita sudahi di sini. Barangkali ada diskusi dari teman-teman.